Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Melanggar lalu lintas, ratusan pengendara di Merauke ditilang polisi. Tingkat kematian pengendara di Merauke tinggi. Dalam 2 bulan, 7 pengendara tewas karena kecelakaan. Perjuangan anak asli Papua merintis usaha perbaikan ponsel di kota Jayapura. Satlantas Polres Mimika terus melakukan patroli di sejumlah jalan utama. Patroli dilakukan dalam rangka operasi patuh tahun 2025. Polisi sengaja tidak melakukan razia karena petugas hanya memberikan teguran kepada pengendara motor maupun mobil yang melanggar aturan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Mimika, AKP Bahar mengatakan teguran diberikan kepada pengendara yang melanggar secara kasat mata, seperti tidak menggunakan helm atau berboncengan lebih dari 2 orang. Kita melakukan teguran dan apabila terdapat yang melawan arus yang sangat fatal yang dapat akan terjadinya kecelakaan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, kita melakukan penilangan kepada pelanggar yang melawan arus. Tapi untuk yang tidak menggunakan helm, kami masih melakukan himbauan atau melakukan teguran, tapi ke depan kami akan melibatkan personel yang cukup, akan melibatkan teman-teman dari POM TNI maupun perhubungan, kami akan melakukan tindakan tegas di lapangan. Kasat Lantas menambahkan operasi patuh berlangsung selama 2 pekan. Pekan pertama pihaknya fokus pada imbauan dan pekan kedua akan melaksanakan penindakan. Pengendara diminta patuh dan disiplin berlalu lintas. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Berbeda dengan Polres Mimika, polisi di Papua Selatan langsung melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas. Dalam operasi patuh Kartens, polisi sudah menjaring ratusan kendaraan bermotor yang melanggar. Razia rutin digelar di depan Mapolres Merauke. Banyak pengendara yang panik dan pasrah ketika polisi mencegat mereka di tengah jalan. Sebagian besar pengendara motor yang terjaring razia tidak menggunakan helm serta kendaraan tidak dilengkapi nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Untuk kendaraan roda 2 yang berhasil terjaring sebanyak 105 unit. Untuk pelanggarannya sendiri bervariasi, ada yang tidak menggunakan helm, ada yang tidak memasang TNKB dan kaca spion, dan ada yang tidak memiliki kelengkapan bermotor, contohnya SIM maupun STNK. Pelanggar ini ada berapa yang kita kasih teguran, yang memang mungkin lupa STNK ataupun SIM-nya di rumah, kita suruh ambil untuk menunjukkan. Itu kita edukasi untuk selalu membawa kelengkapannya. Dan yang kita kenakan tilang, yaitu memang tidak memiliki sama sekali kelengkapan surat-surat berkendara. Selain tilang, polisi juga memberikan teguran lisan dan imbauan kepada pengendara agar melengkapi surat dan kelengkapan kendaraan. Operasi Patuh Kartens 2025 akan berlangsung selama 14 hari dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Propam Polres Merauke juga melakukan razia internal terhadap kendaraan dinas dan pribadi milik polisi. Pemeriksaan berlangsung di halaman Mapolres Merauke. Dari razia, polisi menemukan ada 28 kendaraan milik anggota Polri yang tidak dilengkapi standar kendaraan
bahkan termasuk dokumen resmi seperti STNK dan SIM. Menurut Kepala Seksi Propam, razia ini merupakan langkah untuk menegakkan disiplin internal agar anggota Polri bisa menjadi contoh tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Terjaring sekitar 28 kendaraan, dan setelah itu kami sampaikan di depan apel agar anggota bisa menjadi contoh panutan bagi masyarakat bahwa kita Polri harus lebih dulu dibenahi kita punya kendaraan. Penyampaian tadi adalah peringatan buat anggota, namun setelah razia berikutnya tidak diindahkan, maka kami akan berkoordinasi dengan Satlantas, maka akan diambil tindakan tegas, langsung dikenakan tilang. Propam akan melakukan razia internal secara berkala, dan jika pada razia berikutnya masih ditemukan pelanggaran yang sama, maka Propam akan menjatuhkan sanksi tegas. Dengan penegakan disiplin ini, Polres Merauke ingin menunjukkan komitmennya menertibkan seluruh anggota sebelum menegakkan hukum kepada masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Merauke, Papua Selatan masih tergolong tinggi. Sepanjang bulan Juni hingga Juli tahun ini, Satuan Lalu Lintas Polres Merauke mencatat ada 7 orang yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan tunggal maupun tabrakan antar kendaraan. Banyak penyebab kecelakaan lalu lintas, salah satunya kondisi jalan rusak di Merauke dan tidak dilengkapi penerangan. Juni sampai Juli ini ada beberapa kasus yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu kebanyakan mobil ini ya, mobil roda 6 trek. Ada yang ditabrak dari belakang, ada yang ya rata-rata ditabrak dari belakang. Ada yang parkir sembarangan, ada yang mungkin karena mengantuk. Itu didominasi kalangan mana? Apakah pelajar, dewasa atau seperti apa? Dewasa. Polisi mengimbau pengendara untuk waspada dan berhati-hati. Selain itu, polisi juga mengingatkan pengendara untuk mengecek kelengkapan kendaraan seperti rem, lampu, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.